Hai ABC Kids, happy Sunday. Gak kerasa ya, kita bakal memasuki penghujung bulan Mei. Terus kita bakal memasuki bulan Juni loh. Nah, tapi kita harus terus berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dan kita bisa belajar di sekolah lagi. Bisa sekolah minggu di gereja lagi. Terus ketemu teman-teman, guru-guru, apalagi sama Cici Iyes. Kalian masih kangen kan sama Cici? Cici juga kangen sama kalian loh. Oh iya, buat kalian yang mau didoakan sama guru-guru Sunday School, kalian bisa kirim permohonan doa dan ucapan syukur ke nomor di atas sini. Gak perlu lama-lama lagi nih. Ayo kita ibadah. Tim worship juga udah siap loh. Selamat beribadah. Halo IBC Kids, happy Sunday again. Ketemu lagi sama kita. Udah siap memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan, kita mau bilang haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Siap ya? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. H-I-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang,
mengasihi kita semua, demikian juga kita perlu mengasihi Tuhan kita dan juga sesama kita. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan roh. Mari kita sama-sama menutup mata, kita bersaat teduh, naikkan pujian ini sama-sama ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hatimu menaikkan pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur
Kalau pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama semua anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolong buat kami mengerti Tuhan untuk setiap firman yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi penghiburan kami berdoa, kami mau bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, pagi hari ini Tante Lestari sudah membawa gambar. Ya, ini gambar apa? Iya benar, ini gambar semut. Ada pepatah, di mana ada gula, di situ pasti juga ada semut. Siapa yang suka binatang semut? Tante Lestari ingat ya, waktu zaman kecil, Tristan itu ada aplikasi atau ada games yang mencetin semut aja supaya semut itu mati. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-25 juga berbicara tentang semut. Dan di dalam Amsal ini firman Tuhan atau kata semut disebut 2 kali ya, di dalam Amsal pasal 30 ayat 25 dan Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Tante Lestari akan membacakan Amsal yang ke-30 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kemudian di Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, anak-anak, hari ini coba kalian memperhatikan kisah atau film tentang semut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan.
Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya.
Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Adik-adik, dari film yang kalian tadi sudah lihat, seperti firman Tuhan di dalam Amsal pasal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, di dalam film tadi ada dua binatang, semut dan belalang. Sedangkan belalang adalah binatang yang apa? Malas, benar ya. Binatang pemalas tadi ya, si belalang tadi yang malas. Nah, Tante Lestari mau kasih tahu, ada dua yang Tante Lestari catat. Ciri-ciri anak malas, ciri-ciri orang malas. Yang pertama, biasanya cirinya adalah apa? Sering menunda untuk memulai apa yang harus dilakukan. Misalnya, kamu lagi nonton TV, tapi harusnya kamu udah waktunya mandi, tapi mandinya ditunda sampai akhirnya tahu-tahu sudah malam belum mandi. Itu apa? Menunda. Yang kedua, tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Contohnya seperti ini. Kamu lagi ngerjain PR nih, ada 10 soal. Kamu sudah kerjain nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 6, 7, 8, 9, 10 nanti lagi aja. Saya mau nerusin nonton TV, atau saya nerusin bermain, atau saya mau nerusin main HP-nya dulu. Nah, itu adalah salah satu atau dua hal ciri-ciri, contoh ya ciri-ciri anak pemalas. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca dan juga film yang sudah kita dengar tadi, kita lihat tadi ya, di situ Raja Salomo mengajarkan apa? Supaya kita nggak malas ya. Caranya gimana? Supaya nggak malas, harus mempersiapkan diri ya untuk apa? Masa depan. Jadi nggak boleh malas. Ya, kalau kamu malas sekarang, gimana masa depannya mau baik? Kalau kamu malas sekarang, gimana nanti hidupnya semakin sukses? Ya, makanya Salomo mengajarkan harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang kedua, harus bersusah payah atau kerja keras, jangan malas. Ya, jangan malas, harus bekerja keras, harus bersusah payah sekarang. Kalau kamu mau nilai yang bagus, pasti kamu harus bersusah payah. Bekerja keras apa? Belajar. Bekerja keras apa? Melakukan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, harus memanfaatkan kesempatan. Ya, ada 3 hal ya yang membuat kita sukses ya. Jangan malas. Ya, tetapi harus mempersiapkan diri untuk masa depan, harus bersusah payah atau bekerja keras supaya apa? Masa depan kita lebih baik dan harus memanfaatkan kesempatan. Nah, adik-adik, ya, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya, Tante Lestari yakin kalian semua nggak mau ya seperti orang-orang yang malas, tetapi tentu kalian pasti ingin menjadi anak-anak yang rajin. Nah, biarlah pagi hari ini kamu semua, kita semua diingatkan supaya kita rajin, supaya kita belajar kepada semut tadi. Walaupun dia nggak ada rajanya, nggak ada yang memimpinnya, tetapi apa? Dia tetap bijaksana. Dia tetap mengumpulkan makanannya pada musimnya. Mari kita akan berdoa. 3.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami melalui firman Tuhan, supaya kami menjadi anak yang rajin, anak yang sungguh-sungguh melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami bisa melakukannya karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Terima kasih, saya mau serahkan doa ini, saya mau serahkan semua anak-anak ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini ayat hafalannya, tolong perhatikan. Ayat hafalannya mudah, pasti dengan cepat kamu bisa melakukannya. Dengan mudah kamu bisa menghafalkannya, baik adik-adik yang kecil maupun yang sudah lebih besar. Yang diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Bisa ambil Alkitabnya ya. Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, yang bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Kalau kalian sudah menghafal, boleh divideoin, kemudian kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Pastikan kamu menghafal sendiri dan pastikan kamu menghafal dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom ABC Kids, Happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, di sini Koko mau bagi-bagi hadiah buat kalian yang ada di rumah. Bersama Koreski di rubrik ABC Kids Bible Games. Oke. Tapi sebelumnya Koko mau ngumumin dulu pemenang kuis minggu lalu. Mau tahu siapa aja pemenangnya? 1, 2, 3. Ini dia pemenang. Ya, selamat ya buat kamu yang menang. Tapi buat kamu yang belum berhasil dan belum menang, jangan patah semangat, terus berusaha. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, tetap semangat. Udah siap jawab pertanyaannya? Tapi kalian tahu nggak sih, kalau Nabi Musa dikasih banyak sekali kuasa dan mujizat oleh Tuhan dengan tongkat ini? Ya, betul. Seperti merubah tongkat menjadi ular, menghasilkan air dari batu, dan yang paling luar biasa adalah dengan tongkat ini Nabi Musa membelah lautan. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan nama lautan yang Nabi Musa belah dengan tongkat ini. Itulah pertanyaannya. Eits, jangan dulu jawab. Kalian bisa menjawab dengan format jawaban spasi nama, spasi kelas. Kirim ke nomor di bawah ini ya. Selamat menjawab. See you next week and bye-bye. Kids hari ini seru banget ya. Kayaknya sih Cici tahu loh jawaban kuis dari Koreski. Makanya kamu cepetan kirim jawaban kamu ke nomor di sini ya. Jangan sampai keduluan sama Cici. Nanti Cici yang menang. Nah, selain jawaban kuis, jangan lupa kirim video, hafalan, dan permohonan doa kalian di nomor ini juga, oke? Nah, sampai jumpa di ABC Kids minggu depan jam 9 pagi. Stay healthy ya, stay happy, and stay at home. God bless you, bye-bye. Udah ya, Cici mau kirim